Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala khulasatu adabil mufti. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau berada di akhir pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam mengajar. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan Khulasatu Adabil Mufti, yaitu ringkasan dari adab-adab seorang mufti. Kemudian beliau menyebutkan wa qad ra'aitu fi nihayatil kalami ala hadzal adabil azimi min adabil mufti, ya, dan sungguh saya berpandangan bahwa di akhir pembahasan mengenai adab yang agung ini, ya, dari adab-adab seorang mufti, an ulakhisa min kalami ahlil ilmi. Ya, saya berpandangan saya perlu untuk meringkas ucapan-ucapan para ulama atau para ahli ilmu ahamma ma jaa fil adabillati yanbaghi an yatahalla bihal mufti. Ya, saya merasa perlu untuk meringkas ucapan para ahli ilmu mengenai hal-hal yang paling penting yang didatangkan dari para ulama mengenai adab-adab yang selayaknya seorang mufti itu menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut. Itmaman lil faidati, ya, supaya atau dengan tujuan untuk menyempurnakan faidah-faidah dari yang sudah disebutkan sebelumnya. Famin hadhil adabi, maka di antara adab-adab tersebut adalah al-awwalu, adab yang pertama, ya, ringkasan dari adab yang pertama, asy'uru bil iftiqari ila Allah Ta'ala fi ilhamis shawabi, yaitu menyadari, ya, seorang mufti itu hendaknya menyadari bahwa dirinya itu sangat butuh, ya, sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk Allah itu memberikan ilham kepada kebenaran. Wa du'ai bima yunasibul maqama, dan juga, ya, hendaknya seorang mufti itu berdoa supaya dianugerahi hal-hal yang sesuai dengan, ya, keadaan atau kedudukan atau konteksnya. Kemudian wa alla yaghtarral mufti bi'ilmihi, dan hendaknya seorang mufti itu tidak tertipu dengan ilmunya, ya, tidak merasa bahwa dirinya sangat berilmu kemudian tertipu dengan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah tersebut. Wa sa'atit tila'ihi, dan juga hendaknya seorang mufti tidak tertipu dengan luasnya pengetahuannya. Wa dzuhuri manzilatihi, dan juga hendaknya seorang mufti tidak merasa tertipu dengan kedudukannya yang memang, ya, menonjol di masyarakat, ya, indan nasi, ya, tidak tertipu dengan menonjolnya kedudukannya di sisi manusia. Itu yang pertama. Atsani, kemudian adab, ya, ringkasan dari adab yang kedua, adab seorang mufti yang kedua, husnun niyyati. Hendaknya seorang mufti itu memperbaiki niatnya, ya, dengan niat yang baik. Wasalamatul qasdi, dan juga tujuan atau maksud yang selamat. Wa hadza ra'sul amri, dan ini adalah perkara yang utama atau sangat penting untuk memperbaiki niat dan juga menyelamatkan maksudnya. Wa huwal jalibu biidnillahi ta'ala littaufiqi wal qabuli. Ya, karena baiknya niat dan selamatnya maksud itu akan membawa, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membawa kepada taufik, ya, bimbingan, dan juga al-qabul, penerimaan. Ya, dengan izin Allah, jika seorang mufti memperbaiki niatnya dan menyelamatkan maksud atau tujuannya,
maka akan dibimbing dan juga mendapat penerimaan. Wa alaihi, ya, dan oleh karena itu, an yahdharul fatwa allati yuqsadu min waraiha mujarata hawa. Ya, mujarata hawa. Wa alaihi an yahdharul fatwa allati yuqsadu min waraiha mujarata hawa. Dan oleh karena itu seorang mufti hendaknya waspada dari fatwa yang dimaksudkan, ya, di belakang fatwa tersebut itu mengikuti hawa nafsu. Ya, harus berwaspada, harus berhati-hati. Au muwafaqata sultanin. Ya, atau hendaknya seorang mufti waspada atau berhati-hati dalam berfatwa yang di belakang fatwa tersebut itu ada sesuatu yang, ya, menyepakati atau mendukung kebijakan dari penguasa. Yang tentu yang dimaksud adalah kebijakan yang zalim. Ya, jangan sampai seorang mufti itu mendukung keputusan, ya, atau keinginan dari penguasa yang zalim. Ya, jangan sampai mengeluarkan fatwa yang mendukung hal-hal yang zalim dari penguasa. Atau yuqsadu min waraiha mujaratu hawa, ya, dibaca marfu, maaf, mujaratu hawa. Ya, dimaksudkan untuk mengikuti hawa nafsu. Au muwafaqatu sultanin, ya, atau tadi mendukung atau ya, mendukung, menyetujui tindakan penguasa yang dalam hal ini adalah penguasa yang zalim. Au husulun ala syai'in min khutamid dunya. Atau di belakang fatwa yang dikeluarkan tersebut itu menginginkan sesuatu dari harta duniawi. Au aradun min a'radiha, atau aradin min a'radiha. Ya, atau menginginkan, ya, suatu perhiasan dari dunia ini. Ya, jangan sampai seorang mufti itu mengeluarkan fatwa dengan maksud-maksud seperti itu. Ya, hendaknya memperbaiki niat dan menyelamatkan tujuannya. Ats-tsalitsu, ringkasan adab seorang mufti yang ketiga, an yahdharat tasahula fil fatwa. Hendaknya seorang mufti itu berhati-hati, waspada dari bermudah-mudahan dalam memberikan fatwa. Fala yufti illa idza kana 'arifan bil hukmi. Maka hendaknya seorang mufti itu tidak berfatwa melainkan jika benar-benar mengetahui hukum yang difatwakan tersebut. Yaqinan, dengan yakin, ya, dengan keyakinan, artinya memang mengetahui 100%. Au dhannan rajihan, atau kalau misalnya tidak sampai yakin 100%, paling tidak dzan yang rajih, ya, sangkaan yang kuat. Artinya lebih dari 50% yakinnya. Ya, kalau hanya 50-50, ya, atau bahkan kurang dari itu, maka jangan bermudah-mudahan berfatwa. Ba'da istifraghil wus'i fil bahthi. Ya, dan juga hendaknya berfatwa itu setelah mengerahkan kemampuannya dalam meneliti permasalahan tersebut. Wa illa, dan jika tidak yakin, kemudian belum mengerahkan kemampuan untuk meneliti, wajaba alaihi tawakkufu. Maka wajib bagi seorang mufti untuk tawakkuf, ya, untuk diam dulu, untuk tidak langsung berfatwa. Wa qad madal kalamu fi dzalika, dan sungguh telah berlalu penjelasan mengenai hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan ar-rabi'u, adab yang kelima, adab yang keempat dari ringkasan adab seorang mufti adalah ma'rifatu ahwalin nasi, yaitu mengetahui keadaan-keadaan manusia saat ini, ya, saat seorang mufti itu berfatwa. Wat ta'arrufu li tasarrufatihim, ya, wat ta'arrufu li tasarrufatihim. Dan juga seorang mufti itu hendaknya dapat mengidentifikasi, ya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia. Ya, karena setiap zaman itu manusia memiliki cara-cara, ya, berinteraksi yang berbeda, cara bertindak yang berbeda.
wa ma'rifatu makrihim, dan juga hendaknya seorang mufti itu mengetahui ya tipu daya yang dilakukan oleh manusia, wa khida'ihim, dan juga mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh manusia. Karena tentu saja penipuan, ya cara penipuan, cara kecurangan yang dilakukan pada masa lalu berbeda dengan masa sekarang. Ya mengikuti zaman, semakin canggih zamannya, penipuan dan juga kecurangan semakin canggih juga. Maka hendaknya seorang mufti ketika berfatwa mengetahui hal-hal tersebut. Fakam min mas'alatin zahiruha zahirun jamilun. Maka betapa banyak permasalahan yang penampakan dari permasalahan tersebut adalah penampakan yang indah. Wa batinuha makrun. Akan tetapi yang ada di baliknya adalah tipu daya. Wa khida'un, dan kecurangan, wa zulmun, dan kezaliman. Dan itu nyata di zaman sekarang. Seseorang yang menawarkan bantuan, ya ingin membantu, mungkin membantu dengan transaksi keuangan yang modern. Namun ternyata di balik itu, ya di balik tawaran bantuan tersebut, itu ada kecurangan, tipu daya, dan kezaliman. Ya, karena itu seorang mufti ketika ingin mengetahui hakikat dari permasalahan tersebut harus mengetahui keadaan manusia dan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan manusia. Al-khamisu, kemudian ringkasan dari adab yang kelima, ya dari adab seorang mufti adalah mura'atul urfi wal adati. Hendaknya seorang mufti itu memperhatikan ya kebiasaan dan adat dari manusia. Wala siyama, dan terlebih lagi ketika kebiasaan dan adat tersebut itu berkaitan dengan fil auqafi, ya dalam untuk wakaf, wal wasaya, dan juga wasiat, wal aimani, dan juga sumpah, wa ghairiha, ya dan juga yang selain ketiga hal tersebut. Mimma lahu ta'alluqun bi alfadhin nasi wa ikhtilafiha. Karena yang berkaitan dengan wakaf, kemudian wasiat dan sumpah, itu terkait dengan lafaz-lafaz manusia, dan juga perbedaan dari lafaz-lafaz tersebut. Bikhtilafil amkinati wal azminati. Yang bisa jadi berbeda tempat dan berbeda zaman, itu lafaz-lafaz yang digunakan untuk wakaf, wasiat, dan sumpah, itu berbeda-beda. Maka seorang mufti itu harus memperhatikan hal tersebut. As-sadisu, kemudian adab yang keenam dari ringkasan dari adab-adab mufti tadi, adab yang keenam adalah an yakunal mufti wasi'as sadri. Hendaknya seorang mufti itu berlapang dada. Ya, hendaknya berlapang dada. Bagaimana penjelasannya? Rafiqon bil mustafti. Hendaknya toleran dan lemah lembut kepada orang yang meminta fatwa. Saburon alaihi, dan hendaknya seorang mufti itu bersabar kepada mustafti, ya, kepada orang yang meminta fatwa. Bagaimana bentuknya? Yataghadha an ghalidhil ibarati. Ya, hendaknya mengabaikan. Seorang mufti itu mengabaikan jika ungkapan yang digunakan oleh penanya atau peminta fatwa itu adalah ungkapan yang ghalidh, yang kasar. Ya, terkadang atau biasanya orang yang meminta fatwa itu orang awam. Ya, orang yang mungkin belum belajar mengenai adab-adab. Maka terkadang ya kata-kata yang digunakan itu kasar, yang tidak layak dikatakan ke ulama. Namun karena awam dan menginginkan fatwa, ya orang yang meminta fatwa itu artinya apa? Peduli kepada agamanya dan menginginkan kebaikan dalam agamanya. Maka itu diabaikan saja. Ya, tidak perlu dipedulikan kata-kata yang mungkin ungkapan yang kasar tersebut. Wajafa itta'amuli, dan juga disampingkan saja, tidak perlu dipedulikan jika ya cara dalam berinteraksinya, dalam bergaul itu juga ya tidak sopan. Ya, kasar atau tidak sopan.
cenderung antipati. Karena apa tadi? Orang yang meminta fatwa itu biasanya orang awam yang belum belajar bagaimana adab dalam berinteraksi. Tetapi kita harus menyadari bahwa mereka itu menginginkan kebaikan. Ya, karena itu harus bersabar dan juga berlapang dada. Fadlan an safahis sufahai. Ya, dan juga hendaknya bermurah hati dari ya ketidaktahuan orang-orang yang belum mengetahui. Ini namanya orang meminta fatwa itu biasanya orang yang belum berilmu. Maka kita harus bersabar. Ya, seorang mufti harus bersabar dan bermurah hati terhadap ketidaktahuan tersebut. Wa jahalatil awammi. Dan juga harus sabar, harus bermurah hati terhadap ketidaktahuan dari orang-orang yang awam. Ya, namanya orang awam, ya tidak tahu, belum berilmu. Maka harus sabar dengan ketidaktahuan tersebut. Ada istilah agama yang mungkin perlu dijelaskan, dijelaskan saja. Ya, karena kita harus meyakini bahwa mereka menginginkan kebaikan dalam agama mereka. As-sabi'u, kemudian adab yang ketujuh dari adab seorang mufti, alla yatasarra'a fil fatwa. Hendaknya seorang mufti itu tidak terburu-buru dalam memberikan fatwa. Au yata'ajjala, dan juga hendaknya seorang mufti itu tidak tergesa-gesa dalam memberikan fatwa. Bal yata'anna, ya bahkan seorang mufti itu hendaknya berhati-hati dalam berfatwa. Wa yatafahhamu as-su'ala, dan hendaknya seorang mufti itu benar-benar memahami pertanyaannya. Wa yata'ammalu fi qara'ini ahwalil mustafti. Dan hendaknya seorang mufti itu melihat dengan seksama ya indikasi-indikasi atau petunjuk dari keadaan-keadaan yang dimiliki oleh peminta fatwa, orang yang bertanya. Harus dianalisis. Li yatamakkana minal hukmi 'alas su'ali. Ya, supaya mufti itu dapat menguasai hukum dari pertanyaan tersebut. Mengapa? Li'annal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya, li'annal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Karena hukum terhadap sesuatu itu merupakan cabang dari gambarannya. Gambaran hukum tersebut. Ini kaidah yang sangat masyhur dari kaidah adab mufti dan mustafti. Bahwa menghukumi segala sesuatu itu cabang dari gambarannya. Artinya apa? Kalau gambaran permasalahannya keliru, maka bisa jadi hukum yang menjadi cabang dari gambaran tersebut juga akan keliru. Akan tetapi jika gambarannya akurat, maka kemungkinan hukum yang diturunkan atau bercabang dari gambaran tersebut akan akurat juga. As-saminu, kemudian adab yang ke-8 dari ringkasan adab seorang mufti adalah an yakuna wadihan fil ijabati. Hendaknya seorang mufti itu jelas ya dalam menjawab. Ya, jawabannya itu harus jelas. Mubayyinan laha bayanan syafiyan kafiyan. Ya, hendaknya menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan jawaban yang ya memang menjawab, yang memulihkan pertanyaan dan mencukupi pertanyaan tersebut. Kemudian wayarfuqu bisaili, dan hendaknya seorang mufti itu berlemah lembut terhadap penanya. Wa yasbiru ala tafahumis su'ali, dan juga hendaknya bersabar dalam memahami pertanyaan dari peminta fatwa. Wa tafhimil jawabi, dan juga hendaknya seorang mufti itu bersabar dalam memahamkan jawaban kepada penanya. Ya, jadi kadang jawaban itu tidak langsung dipahami. Perlu kesabaran untuk memahamkan jawaban tersebut. Muhtasiban ajra dzalika, ya, dengan berharap pahala pahala di balik hal tersebut. Fa innahu jazilun, ya, karena pahala dari kesabaran ya dalam menjelaskan dan memahami pertanyaan itu adalah pahala yang melimpah. Kemudian atas yang ke-9 dari ringkasan adab seorang mufti,
Itu adalah al-inayatu bitaisiri 'alan nasi, yaitu peduli untuk memudahkan manusia. Ya, kepedulian untuk memudahkan manusia. Wa mura'atu ahwalihim wa dzurufihim wa 'adatihim. Dan juga peduli dan memperhatikan keadaan-keadaan mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka dan adat-adat mereka. Kemudian wa raf'ul masyaqqati anhum wa daf'uha. Dan hendaknya seorang mufti itu berusaha untuk mengangkat kesulitan-kesulitan yang dimiliki ya oleh manusia dan juga mengangkat kesulitan tersebut. Artinya apa? Fatwa tersebut itu harus semangatnya untuk memudahkan dan mengangkat kesulitan yang dimiliki manusia. Bisyuruti dzalika wa dawabitihi. Ya, namun tentu saja untuk memudahkan dan mengangkat kesulitan tersebut ada syarat-syaratnya dan juga ada batasan-batasannya. Ya, bukan berarti kalau ingin memudahkan manusia dan mengangkat kesulitan manusia kemudian melanggar syariat Allah. Tentu yang masih dalam koridor syariat Allah namun tujuannya untuk memudahkan. Al-ashiru, kemudian adab yang ke-10 dari ringkasan adab seorang mufti, alla yuftiya idza kana ladaihi ma yashghaluhu. Hendaknya seorang mufti itu tidak berfatwa ketika pada saat itu dia memiliki sesuatu yang menyibukkannya. Wa yasrifu qalbahu. Dan juga tidak hendaknya seorang mufti tidak berfatwa ketika ada sesuatu yang memalingkan hatinya. Wa yamna'uhu tathabbuta. Ya, yang hal-hal tersebut dapat menghalanginya dari tatsabbut, ya, dari keyakinan, dari kekokohan. Wa ta'ammula, dan juga dapat menghalangi seorang mufti dari ya ketelitian ya, dan juga pengamatan dari suatu permasalahan. Min maradin, ya apa saja hal yang dapat menyibukkan atau memalingkan hati tersebut, misalnya berupa sakit, wa syiddati ghadabin, atau dalam keadaan yang sangat marah. Ya, jangan berfatwa dalam keadaan yang sangat marah. Au ghalabati naumin, ya, atau jangan berfatwa ketika dalam kantuk yang sangat berat, dalam keadaan yang sangat mengantuk. Au nu'asin, atau sangat lesu. Au ghammin, atau jangan berfatwa ketika sangat berduka. Au hammin, ya jangan berfatwa dalam keadaan khawatir. Au mudafa'atil akhbathaini, ya, atau jangan berfatwa ketika dia itu menahan buang air. Ya, akhbathaini buang air kecil dan buang air besar. Jadi ketika ingin berfatwa itu pastikan terbebas dari menahan buang air kecil dan buang air besar, karena itu dapat memalingkan hatinya. Wa kulli ma yakhruju an haddil i'tidali. Dan apa saja yang dapat mengeluarkan seorang mufti dari batasan berbuat adil, wan nadhari, dan berpendapat, wat ta'ammuli, dan juga ya teliti dan juga memiliki pengamatan yang baik. Kalau hal-hal tersebut dapat mengeluarkan dari kondisi-kondisi adil, kemudian dapat ya, berpendapat dengan baik dan juga dapat ya, teliti, ya maka itu hendaknya tidak berfatwa pada saat tersebut. Kemudian al-hadiyah asyara, adab yang ke-11 dari ringkasan adab seorang mufti, idza ashkala alaihi ma'na kalamil mustafti sa'alahu anhu. Jika seorang mufti itu ragu ya, terhadap makna ucapan dari orang yang meminta fatwa, maka hendaknya ditanyakan kepada orang yang meminta fatwa tersebut, dipastikan. Apakah yang dimaksud dengan ucapan Anda itu adalah hal ini? Ya, mungkin terkadang diksi yang digunakan kurang pas, ya, mungkin tidak tepat, maka hendaknya dipastikan lagi kepada orang yang meminta fatwa. Apakah maksudnya tadi itu seperti ini? Ya, kalau ragu. Wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu. Dan jika dari pertanyaan tersebut itu seorang mufti perlu perincian. Ya, pertanyaannya masih umum, perlu perincian.
maka istafsolahu, hendaknya meminta perincian. Au dzakarot tafsila fil jawabi, atau misalnya tidak bisa meminta perincian, maka hendaknya ketika menjawab itu diberi perincian. Karena pertanyaan yang umum, ya jawabannya biasanya umum juga. Takutnya jawaban tersebut itu dibawa ke kondisi yang terperinci. Maka hendaknya seorang mufti, kalau misalnya pertanyaannya umum, ya perlu perincian, maka jawabannya diperinci. Ya, misalnya kalau kondisinya seperti ini, maka sebaiknya seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, maka seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian atsaniya asyara, adab yang ke-12 dari adab-adab atau ringkasan adab seorang mufti adalah an-nushu wasyafaqatu 'alal mustafti. Hendaknya bersifat memberikan nasihat dan berempati kepada orang yang meminta fatwa. Walihada suwarun katsiratun wa wujuhun muta'addidatun. Dan bentuk memberikan nasihat dan berempati kepada mustafti itu memiliki ya bentuk yang banyak dan juga memiliki sisi atau cara yang berbilang. Ya banyak cara untuk memberikan nasihat dan juga berempati kepada orang yang meminta fatwa. Min abaraziha, dan yang paling tampak, di antara yang paling tampak dari bentuk nasihat dan empati itu adalah dalalatuhu 'alal amril mubahi. Ya, yaitu menunjukkan orang yang meminta fatwa kepada perkara yang mubah. Khina yustafta an amrin muharramin. Ketika seorang mufti itu dimintai fatwa mengenai suatu perkara yang haram. Ya, jawabannya apa? Ditunjukkan saja alternatif lain ke perkara yang mubah. Karena terkadang manusia itu kalau langsung dilarang, ya, misalnya ditanya perkara yang haram, kemudian langsung dilarang, itu terkadang itu langsung menolak, ya, menolak fatwa tersebut. Maka cara dalam memberikan nasihat dan berempati adalah diberikan alternatif. Ya, diberikan alternatif yang itu hukumnya mubah. Ya, diberikan alternatif yang hukumnya mubah. Fayamna'uhu muftin minhu. Ya, jika memang ada sesuatu yang menghalangi untuk berfatwa mengenai hal tersebut. Ya, lebih baik daripada melarang, ya, melarang dari perkara yang haram tadi, tunjukkan kepada alternatif yang boleh. Ya, terkadang ada kondisi yang menghalangi untuk berfatwa mengenai suatu perkara. Wa hajatuhu tad'u ilaihi, karena tujuan dari mufti adalah menyerukan untuk menjauhi perkara yang haram tadi. Jadi caranya bisa dengan ditunjukkan pada perkara yang mubah. Kemudian ats-tsalitsa asyara, ya, adab yang ke-13 dari ringkasan adab seorang mufti adalah idza kana 'indal mufti man yathiqu bi'ilmihi. Ya, jika di sisi atau di sekitar mufti tersebut ada orang yang terpercaya keilmuannya. Artinya ada ulama yang lain atau ada mufti yang lain. Wa dinihi, dan juga terpercaya agamanya. Fayan baghilahu an yushawirahu, maka hendaknya seorang mufti itu bermusyawarah dengan ulama lain tersebut. Ya, jadi kalau ada ulama lain yang ada di dekatnya, hendaknya bermusyawarah. Wala yastaqillu bil jawabi, dan hendaknya seorang mufti itu tidak bersendirian dalam menjawab pertanyaan dari orang yang meminta fatwa. Zahaban binafsihi, yang kemudian jawaban tersebut itu keluar dari dirinya sendiri saja. Wartifa'an biha, ya, dan karena menginginkan jawaban dari dirinya saja dan juga merasa tinggi, ya, dengan dirinya, an yasta'ina 'alal fatwa bi ghairihi min ahlil ilmi. Ya, jangan sampai karena ingin bersendiri, ya, menginginkan jawaban dari dirinya saja, ya, kemudian merasa dirinya tinggi, itu menghalanginya dari meminta bantuan orang lain, ya, dari ahli ilmu dalam fatwa tersebut. Ya, jangan bersendiri. Ya, kita tahu ulama itu biasanya berdiskusi, bermusyawarah dalam fatwa. Ya, sebelum berfatwa itu berdiskusi dulu. Karena bisa jadi
ulama satu dengan ulama lain dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka nanti fatwanya akan lebih komprehensif dan lebih akurat. Kemudian ar-rabi'a asyara, adab yang ke-14 atau terakhir dari kumpulan atau ringkasan adab seorang mufti adalah idza kanatil haditsatul mas'ulu anha qad waqa'at wajabatil fatwa. Jika kejadian yang ditanyakan untuk dimintai fatwa tadi, yang ditanyakan tadi, itu adalah kejadian yang telah terjadi, maka wajib untuk berfatwa dalam perkara tersebut. Wa illa lam tajib. Akan tetapi kalau yang kejadian yang ditanyakan fatwanya itu kejadian yang belum terjadi, artinya sesuatu yang mungkin akan terjadi, ya, atau terjadi mungkin dia akan di masa yang akan datang, maka tidak wajib untuk segera dijawab. Mengapa li'adamid darurati? Karena tidak darurat. Ya, sesuatu yang belum terjadi itu tidak darurat. Illa an yakuna qasdus sa'ili at-ta'alluma. Yang melainkan jika maksud dari penanya itu adalah untuk menuntut ilmu. Ya, kadang seorang murid itu bertanya pada gurunya kejadian yang kemungkinan akan terjadi pada dirinya, namun belum terjadi. Dan ingin mengetahui hukum dari kejadian tersebut jika terjadi pada dirinya. Tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu. Ya. Fa innahu la yajuzu katmul ilmi. Maka pada saat seperti itu wajib untuk menjawab, ya, atau berfatwa karena tidak boleh untuk menyembunyikan ilmu. Kita tahu hukumnya haram untuk menyembunyikan ilmu bagi orang yang mengetahui. Bal yajibu alaihil jawabu mata su'ila bikulli halin. Ya, bahkan wajib bagi seorang mufti untuk menjawab ketika ditanya dalam keadaan apapun, jika tujuannya adalah untuk, ya, belajar atau menuntut ilmu. Wallahu a'lamu. Kita lihat catatan kaki. Unzur, ini dapat dilihat di Adabul Mufti wal Mustafti. Adab seorang mufti dan mustafti. Buah karya Ibnu Shalahi, ya, buah karya Ibnu Shalah, safhata sittin wa mi'atin wa ma ba'daha. Halaman 106 dan yang setelahnya. Kemudian I'lamul Muwaqqi'ina, ya, dapat dilihat di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, buah karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, Al-Mujalladas Sadisa pada jilid yang ke-6, safhata arba'ina wa ma ba'daha, ya, halaman 40 dan seterusnya. Ya, buah karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian dapat juga dilihat di Al-Mufti fi Syari'atil Islamiyyati. Itu Al-Mufti fi Syari'atil Islamiyyah Lidukturi Abdul Azizi Ar-Rabi'ati. Buah karya Ad-Duktur Abdul Aziz Ar-Rabi'ah, safhata 28 wa ma ba'daha, halaman 28 dan seterusnya. Kemudian Al-Usulu min Ilmil Usuli, ya, safhata 55. Ya, Al-Usul min Ilmil Usul, ya, wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud adalah buah karya Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, safhata 55, halaman 55. Khutbatu Syaikhi Salihin bin Salih bin Hamidin al-Humaidin wafaqahullahu. Ini dapat dilihat di khutbah Syaikh Salih bin Hamid atau Humaid wafaqahullahu bitarikhi, ya, pada tanggal 28, pada tanggal 28 min Safarin, ya, pada bulan Safar, bulan kedua, amatis'in wa thalathina wa arba'imi'atin wa alfin minal hijrati, pada tahun 1439 Hijriyah. Ya, amatis'in wa thalathina wa arba'imi'atin wa alfin minal hijrati. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.